Silakan Bu. Anak saya melamar di kapal Thailand, kapalnya kapal kargo ditawari, Pak. Tiba-tiba sampai ke Thailand, diinapi di hotel, menunggu di sana. Anak saya bertanya, kok kita nggak naik-naik cab? Dibilang kapten, kita menunggu kapal yang ditawari sama kita, kapal kargo. Entah macam mana, ditanya lagi sama anak saya, kapalnya belum siap di. Kita diperintah bawa kapal yang satu ini, kapal tanker. Kapal tanker bermuatan minyak. Jadi anak saya ya ngikutlah Pak, ngikut. Terus orang itu naik, saya tak tahu entah naik dari mana, naik kapal orang itu. Kira-kira ada entah 3 hari, saya dengar anak saya tertangkap membawa narkoba. Makanya kami sebagai orang tua, kami terkejut Pak, kok bisa dia bawa narkoba? Kapalnya kok bisa jadi kapal tanker? Dijanjikan kapalnya kapal kargo. Di kontrak kerjanya pun kapal kargo. Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak, membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini Pak. Saya mohon Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang Pak. Jadi kata kawan-kawannya. Dan itu dalam persidangan, ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan bahwa Pak, memang si anak ini terkonfirmasi ya Pak. Ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia tahunya emas dan uang. Iya. Jadi bagaimana mungkin 4 triliun, ya 4 triliun dia nggak tahu, dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Mungkin masih ada, silakan. Sudah itu paginya nggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas, ditanyanya, Cap, itu barang apa? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom. Enggak katanya itu uang sama emas. Jadi disambung anak saya lagi, kalau itu uang sama emas Cap, kenapa dimasuki di ruang palka? Saya tak tahu ruang palka itu apa Pak. Kenapa dimasuki situ? Enggak apa-apa biar aman katanya. Begitu anak Jadi saya itu diakui bilang. di persidangan. Iya, diakui semua kawan-kawannya, kapten pun mengakui Pak. Udah itu si Pandi disuruh lagi mencopot di bendera. Dibantah bikin anak saya lagi Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya Cap? Apa nanti enggak bermasalah? Setahu saya kalau belayar, kapal kita belayar tak boleh dicopot di benderanya. Enggak apa-apa, kata si kapten. Selagi kita belayar enggak apa-apa, nanti kita ganti. Benderanya udah jelek, dibilangnya gitu. Anak saya enggak sanggup menaikkan ke atas itu Pak, mencopot benderanya, digantilah sama si Leo. Barulah itu tercopot benderanya. Itulah terus Pak, enggak lama kami dapat informasi tertangkaplah kapalnya. Begitulah cerita anak saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada Ya, dari, makasih, mohon Pak. izin dari Bapak dari Silakan. Pandi. Silakan Pak. Dari situ aja. Mungkin dari Bapak selaku ayah dari Pandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Saya selaku orang tua dari terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya
diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak, imanetnya saya memohon kepada Bapak lagi, saya memohon ini, Pak. Ya. Cukup. Cukup, Pak. Oke. Kalau boleh minta izin juga karena mereka bawa tim pengacara dari daerah yang tahu faktanya. Ya. Mohon dikasih kesempatan bicara pengacara dari Batam, silakan. Silakan. Nanti lanjut pengacara dari Lombok, Ya. di sini ada. Silakan dari pengacara silakan, dari Batam yang menangani anak ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua dan anggota lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit atau inti dari permasalahan Pandi Ramadan. Jadi inti dari masalah Pandi Ramadan ini, ya, ini yang kami sampaikan hanya yang fakta, ya, fakta dalam persidangan, bahwa si Pandi ini ada mendapat info, ya, mendapat info ada kerjaan di kapal asing. Infonya ini dapatnya dari agen bernama Iwan. Kemudian Pandi ini menjumpai si Iwan, terus Iwan sondingkan atau hubungkan ke Kapten Hasyolan Samosir. Kemudian Hasyolan Samosir menghubungi Pandi, ditanya, dokumenmu, dokumen pelaut lengkap tak? Pandi bilang dibawanya berkasnya, dibawanya dokumennya semua. Oh, ini udah mati, kalau bisa ini dihidupkan lagi. Kemudian dihidupkanlah dokumen-dokumen si Pandi ini. Kira-kira seminggu ditelepon sama si Asyolan lagi, dokumennya udah siap, Pak Pandi. Mungkin 2 hari lagi, Pak, aku udah siap, nanti bawa lagi kemari. Setelah siap dokumennya ini, dia menjumpai Pak Hasyolan ini. Hasyolan mau meriksa dokumennya sudah lengkap, diserahkan sama Hasyolan, kapten. Terus kapten memberi data-data formulir yang akan diisi dia untuk bisa masuk melamar di kapal atau di perusahaan yang sudah si Hasyolan ini, kapten ini menjadi mitra, jadi kapten di perusahaan itu, di perusahaan kapal itu. Kemudian setelah dimasukkannya semua, diterima, desainlah kontraknya selama 6 bulan dengan gaji 2.000 US per bulan selama 6 bulan. Kapal ini kapal kargo MP North Star, itulah di dalam kontrak kerjanya itu. Oke, setelah itu selesai, mereka ini mau berangkat ke Bangkok, Thailand, itu tanggal 1 kalau salah, ya. Ada 4 orang mereka ini dari Medan yang mau berangkat. Hasyolan, terus Chief Officer itu Richard Tambunan, terus ada Ricky namanya, ini tak jadi berangkat, Pak, karena alasan sakit. Sebenarnya si Ricky inilah yang mau menjadi atasan si Pandi, kepala mesin lah. Si Pandi ini kan wakil mesin. Satu lagi office boy lah, tapi ini adiknya kapten. Jadi si Ricky ini karena tidak jadi mau berangkat, batal karena keluarnya sakit. Pandi sebenarnya udah ragu mau berangkat itu. Kenapa? Saya tak menguasai sepenuhnya nanti Cap, nanti kalau nggak ada yang lebih paham dari saya, katanya. Kalau saya tidak, belum yakin saya, katanya, karena dia kan masih baru pemula, ya. Oh, enggak usah takut, katanya. Di sana ada nanti menggantikanmu, katanya gitu. Jadilah mereka berangkat.
berangkatlah ke Thailand ya. Sekitar 10 hari orang tuh nginap di hotel itu, baru menunggu berlayar. Oke. Setelah menunggu berlayar itu, informasi yang diterima si Pandi awalnya kan kapal kargo ini. Jadi mereka setelah berangkat ke kapal kargo itu katanya di tengah laut, mereka naik speed ke sana. Ternyata bukan kargo. Ternyata kapal tanker. Kenapa ini berubah katanya dari kapal barang ke kapal minyak? Oh nggak apa-apa, kita masih dalam satu grup perusahaan katanya, nggak masalah katanya. Oke, jadi pemikiran si Pandi waktu itu berarti kan mengangkat minyak kan itu. Ternyata minyaknya orang sudah berlayar, minyaknya belum datang nih. Di mana mau diambil minyak pun belum tahu nih. Tiba-tiba katanya malam itu di tanggal berapa itu, tanggal 8 atau tanggal 9, itulah kapal kecil, kapal nelayan merapat. Tapi sebelum dia merapat sudah ngasih kode-kode semacam lampu sorot gitu ya, lampu sorot ke kapal orang Sipandi ini. Kemudian di kapal Sipandi ini ada yang warga Thailand itu namanya Wirapat Pompang. Itu menurut si Pandi dan menurut ABK yang lain merupakan kepercayaan orang Thailand itu yang namanya Tanjen atau Jekitan gitu ya. Itulah, jadi yang berhubungan dari kapal itu, kapal kecil itu ke kapal orang Sipandi ini, siapa ini orang Thailand itu, mereka yang komunikasinya, sehingga deal komunikasinya pindahlah kardus-kardus itu dari kapal kecil itu ke kapal Sipandi. Kemudian di situ sebenarnya Sipandi ini kan diminta chief officer untuk membantu mengangkat itu secara estafet lah begitu. Terus ditanyanya officer ini sebetulnya barang ini apa? Kok kardus-kardus? Itu kata si bos, kata si chief officer itu, kata si bos itu emas dan uang. Itulah jawabannya. Terus kan si Pandi kan merasa nggak nyaman juga, nggak puas juga dia. Itulah besoknya, karena itu masuknya kan malam, curiga dia. Besok paginya ditanya langsung sama Kep, seperti yang disampaikan ibu tadi. Tetap jawaban si kapten itu emas dan uang. Sempat dia tanya juga sama kapten itu, kalau bisa kita buka lah, biar tahu kita apa ini isinya sebetulnya. Kalau membuka itu nggak ada kewenangan kita membuka itu, kata si kapten. Jadi selang berapa waktu itu, berapa jam atau berapa, ya mungkin kerajam lah, itu mereka berlayar lah. Rutenya pun apa itu, kalau yang diterimanya infonya mau ke Filipina gitu ya. Oke, berlayar mereka ini. Setelah berlayar, kalau menurut keterangan si Pandi di laut ya, di laut itu waktu mereka itu dipepet sama angkatan laut itu masih lebih dekat ke Malaysia, wilayah Malaysia, perairan Malaysia, pantai Malaysia daripada ke Karimun. Kenapa kamu bilang begitu? Karena saya lihat di sana itu di perairan Johor itu, sekitar Johor itu masih nampak itu kapal-kapal sandar di situ. Kalau kita pun loncat ke laut masih bisa nyebrang sana daripada kalau ke Karimun. Itulah jawaban si Pandi dan kawan-kawan yang lain. Setelah itu mereka itu sepertinya kata mereka itu dipepet sama angkatan laut kapal mereka ini supaya masuk ke perairan Indonesia. Begitu masuk itulah dicegat sama bea cukai dan BNN. Saya kira cukup.